lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, I lift your name on Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi yang semangat dong. Shalom adik-adik. Shalom. Haleluya, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya, puji Tuhan. Haleluya, gimana semangat nggak nih? Mau Semangat kita dong. sama-sama mau beribadah, Amin, kita amin. mau menyambut Tuhan kita mau menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan kita dengan segenap hati. Amin. Amin. Haleluya. Ya, sebelum berdoa, mari kakak mau undang adik-adik semua. Kita datang dulu ke hadirat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. I love you Jesus, I love you Jesus. Haleluya. Mari kita sama-sama tujukan hati kita kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang ke hadiratnya. Kita mau menyambut Dia, Raja kita. Haleluya. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to know you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Mari kita sama-sama angkat pujian ini dari awal lagi. Haleluya. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to know you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I
love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami sama-sama datang ke hadirat-Mu untuk merayakan hari Sabat-Mu Tuhan. Di hari ini Bapa, biarlah sungguh Tuhan hati kami hanya tertuju kepadamu. Kami mau fokus Tuhan, kami mau fokus memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami menyambut Roh Kudus-Mu kiranya boleh hadir di setiap rumah-rumah dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan Roh Kudus-Mu boleh melawat setiap kami, melawat setiap hati kami, sehingga kami boleh merasakan Tuhan kehadiran-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan, terima kasih. Kami mau menyambut Engkau dengan segenap hati kami, dengan penuh antusias dan sukacita yang melimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Adik-adik semangat kan ya, mau memuji Tuhan, amin. 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 Mari kakak undang semuanya bangkit berdiri ya. Ayo bangkit berdiri, bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kita lakukan pujian ini dari awal lagi ya. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita pujian ini dari awal lagi. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Amin. Haleluya. 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 Mari kasih Haleluya. tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian selanjutnya. Adik-adik masih ingat kan lagunya? Judulnya Pilihanku. Jangan sampai kita salah pilih ya. Tuhan satu-satunya pilihan kita. Amin. Amin. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari kita angkat pujian ini dari awal lagi. Dengan segenap hati kita sama-sama katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku
akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Ku tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kita sama-sama katakan lagi, tak mau, Tuhan, kami gak mau Tuhan hidup di luar. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Pararapa-parara, 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 pararapa-parara. Haleluya. Semuanya bersukacita, amin. Amin. Haleluya. Oke adik-adik, saat ini kita mau sama-sama menyambut firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Haleluya, Yesus Tuhan. Seperti rusa yang haus Tuhan. Rindu aliran sungai-Mu. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal
pujian ini dari awal lagi. Pastikan kita nyanyikan ini dengan segenap hati kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Dia, kita naikkan pujian, mari tinggikan namanya, Yesus Tuhan. Kau yang mengenal hati kami, Yesus. Haleluya, Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, lawat setiap kami, jamah setiap hati kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kaulah pribadi yang mengenal hati kami, pribadi yang mengenal setiap kami. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, Yesus Tuhan. Kami mengasihi-Mu, oh Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, datang ke hadirat-Mu.
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi setiap kami. Kami merasakan Tuhan hadirat-Mu di manapun kami berada, di rumah-rumah Tuhan. Kami rasakan Tuhan Kau melawat setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan kiranya puji-pujian kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kau yang layakkan setiap hati kami, setiap diri kami Tuhan. Agar kami boleh sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu. Tuhan, saat ini kami mau menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau lawat setiap kami, biarlah sungguh Tuhan kami mendengar Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dengan baik. Bukakan setiap hati, telinga, dan pikiran kami, agar kami boleh menangkap Tuhan setiap pesan yang akan disampaikan. Kau juga berkati mulut bibir hamba-Mu, biarlah Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan boleh sampai Tuhan ke setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Haleluya. Ketemu lagi dengan Kak Indah ya hari ini. Tentunya tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menikmati hadirat Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk hari ini Kak Indah mau mengajak adik-adik untuk belajar bijak atau bodoh ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semua ikutin, siapkan hati kita, lipat tangan, kita mau berdoa dulu. Bapa kami yang luar biasa baik, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami mau belajar tentang firman Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang bijak Tuhan. Agar kami tidak tergelincir dalam pergaulan kami, dalam kami berteman dengan rekan-rekan kami Tuhan. Jadikan setiap kami anak-anak Erokid menjadi anak-anak yang diberkati, yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan hati kami, pikiran kami, mata kami, agar kami dapat fokus mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Haleluya. Adik-adik hari ini Kak Indah mau ajakin tentang adik-adik untuk belajar firman Tuhan menjadi bijak atau bodoh. Bijak atau bodoh. Yo, siapa mau jadi orang yang bijak? Siapa mau jadi orang bodoh? Ih, Kak Indah kok bodoh sih disebut-sebut ya. Karena kenapa Kak Indah mau ini Kak Indah sampaikan? Karena Kak Indah gak mau adik-adik nanti menjadi anak yang bodoh. Anak yang bodoh jadi temannya siapa? Iya, si iblis ya. Yuk kita belajar, nanti adik-adik bisa baca di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Yuk sebelumnya kita mau melihat film sedikit ini. Sebentar ya. Kita belajar tentang 10 gadis yang bijak dan 5 gadis bijak dan 5 gadis yang bodoh.
Di sini kita lihat mereka membawa pelita. Pelita itu lampu, dan lihat gadis-gadis ini sedang menanti pengantin, mempelai yang belum tahu datangnya. Ternyata mempelai itu datangnya di saat mereka sudah mulai ngantuk banget. Dan waktu dipanggil, wah mempelai datang. Wah, mereka yang sudah siap membawa minyak tadi, mereka mengisi minyaknya dan lampunya tetap menyala, pelitanya tetap menyala terang. Sedangkan tadi yang tidak menyiapkan minyak, lampunya padam. Ya, gadis-gadis yang siap minyak tadi bilang beli saja di warung. Ya, sedang mereka membeli, ternyata mempelai itu datang. Dan mereka yang bijaksana tadi masuk ke dalam pesta para mempelai. Nah, kita lihat di sini, gadis-gadis yang tadi sedang membeli minyak lagi, mereka ketok-ketok pintu, dan apa yang mereka terima? Mempelai itu bilang apa? Ternyata aku tidak mengenal kamu. Waduh. Ya, ini gadis tadi tinggal nangisnya karena mereka udah lari, wah ternyata tidak diterima ya, sudah tertutup pintu untuk pestanya. Ya, di sini Kak Indah mau ajakin adik-adik, apa itu bijaksana ya. Kak Indah mau kasih bijaksana itu adalah sesuatu anugerah dari Allah. Ya, kita nggak bisa cari, aduh aku mau bijaksana, kita minta bisa ya. Tapi ini adalah anugerah Allah. Tuhan memberikan bijaksana itu pada kita yang mencari ya. Dan bijaksana itu apa sih? Ya, itu adalah orang yang berhikmat. Bijaksana itu orang yang terkenal. Orang kalau terkenal bijaksananya itu wah akan terkenal ya, bijaksana. Karena biasanya orang yang bijaksana itu selalu memperhatikan langkahnya, selalu mengetahui, selalu rajin baca Alkitab tentunya ya, mengetahui jalannya Tuhan. Lalu dia pengetahuannya banyak sekali, ya suka membaca tentunya ya. Lalu dia tidak sombong, orang yang bijak itu. Ya. Nah, contohnya orang bijak itu ada, bijak itu ada contohnya di sini ada Abigail, ada Daud, ada Gamaliel. Gamaliel ini orang pintarnya, ahli Taurat yang dihormati oleh banyak orang. Ada Gideon ya, Gideon ini orang pilihan Tuhan. Ada Nabi Nehemia yang menyelidiki waktu dia bagaimana ini mau menghancurkan musuh, dia menyelidiki dulu ya. Lalu ada Paulus, ada Salomo yang terkenal dengan bijaksananya. Lalu ada Yitro, mertuanya Musa yang diberikan Tuhan bijaksana untuk memberi solusi pada Musa ya. Musa kamu harus begini. Ada Yusuf yang diberi hikmat bijaksana sama Tuhan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang terkenal, ya kan? Ada di dalam Alkitab. Ya. Nah, tadi ada bijaksana,
orang bijaksana itu bagaimana sih, apa yang dia harus dilakukan supaya kita, supaya anak-anak menjadi bijak ya. Nah, bijak itu Kak Indah mau tanya nih. Kalau orang mau pinter, apa yang harus kalian lakukan? Apa bukunya dibakar? Aku mau deh, gak mau susah-susah belajar. Aku mau bukunya dibakar terus disaring minum. Apakah begitu? Ya itu adalah orang-orang yang gak pinter ya, gak bijak. Jadi kalau mau pintar, apa yang harus kalian lakukan? Ya belajar. Siapa di sini kalau disuruh belajar selalu tidak mau. Selalu menggerutu. Belajar terus. Kan gak ke sekolah mah, ngapain belajar terus. Lagi belajar, adik-adik lagi jimit sama gurunya. Ternyata adik-adik sambil main game. Ayo, ada gak di situ? Bertobat adik-adik ya. Jangan seperti itu, nanti kamu gak fokus ya. Lalu ada lagi bijaksana, misalkan kita nih badan kita mau sehat. Di dalam pandemi seperti ini kita harus sehat terus adik-adik ya. Kalau mau sehat apa yang harus kamu lakukan? Satu, olahraga, tidur cukup, makan makanan yang sehat, sayur. Jangan lupa harus makan. Yang susah sayur nih ya. Kak Seril, jangan lupa. Kalau kita banyak suka sayur, kulit kita jadi bagus, bibirnya jadi merah, nggak pecah-pecah ya. Apalagi kalau mau giginya nggak berlubang-lubang, apa yang harus kamu lakukan? Sebelum tidur gosok gigi supaya nggak busuk ya giginya. Nah itu, kalau ingin berhasil, apa yang harus kamu lakukan? Wah ingin berhasil harus berusaha. Harus berusaha dengan apa? Belajar. Mau ingin berhasil, ingin kaya, apa yang kamu lakukan? Nabung ya. Punya uang kecil kemarin yang dapat uang angpau misalkan, simpan dulu perpuluhan jangan lupa ya. Setelah perpuluhan ada sisanya masukin. Ada celengan, simpan celengan. Punya tabungan, masukkan ke dalam tabungan ya. Lalu bijak itu ternyata kita harus selalu taat sama orang tua. Orang tua nih biasanya nih, Kak Indah punya murid ya mamanya sampai, aduh kalau disuruh belajar Miss gak mau, selalu marah-marah. Ada gak ya di sini anak Erukit? Ya Kak Indah harap tidak ada. Semuanya obey sama orang tua. Apapun ya adik-adik kalau orang tua negur kamu, ingetin kamu. Itu gunanya untuk adik-adik, bukan untuk mama papanya. Bukan untuk kakak-kakaknya yang ingetin kalian. Karena papa mama tentunya punya pengalaman. Kalau kalian gak nurut, apa yang terjadi? Pasti ada hal-hal yang tidak baik terjadi ya. Turuti juga apa nasihat kakak-kakak pembina atau kakak-kakak rohani ya. Adik-adik nanti yang kelas besar terutama ya, kita akan belajar. Kalian akan diperlengkapi dengan firman Tuhan lagi, dengan kalian masuk ke kelas yang membuat kalian mengerti akan kehendak Tuhan ya. Nah, kalau orang bodoh itu seperti apa? Apa sih orang bodoh itu? Orang bodoh itu nih satu hal. Orang bodoh itu ternyata adik-adik, Kak Indah cari di kamus ya. Orang bodoh itu akan menerima cemooh. Cemooh itu akan diledek. Ya. Orang bodoh itu apalagi
orang bodoh itu akan binasa karena kebodohannya tadi ya. Orang bodoh itu akan mengalami kemalangan karena dia gak mau mendengarkan nasihat tadi. Ngapain belajar, ngapain? Kamu kalau belum punya SIM, jangan naik kendaraan bermotor. Kak Indah ini sok-sokan deh. Saya kan udah pinter naik motor ya. Kenapa Kak Indah ingatkan seperti itu? Karena kalau kita tidak naik tidak punya SIM itu surat izin mengemudi, nggak boleh. Itu namanya kamu sudah melanggar hukum ya. Lalu orang bodoh itu yang selalu percaya kepada hatinya sendiri. Nggak mau mama ini kuno, mama ini nggak pinter, mama ini ternyata orang bodoh tuh kayak gitu. Kayak ini mau tanya, ada nggak kayak gitu adik-adik? Ya, orang bodoh itu nih, mamanya kan selalu ingetin ya. Belajar, tapi dia males belajar ya. Males mau tidur, langsung aja tidur, udah nggak mau gosok gigi ya. Suruh makan sayur nggak mau, males makan sayur ya. Suruh papa mamanya, gurunya begini begitu. Ayo, siapa ya yang sering di sini kalau dibilangin untuk makan sayur susah, gosok gigi susah. Ayo siapa, ada nggak? Ya, hari ini harus belajar bertobat. Karena apa? Kamu mau sukses, mau berhasil, atau tidaknya kalian, itu tergantung. Keputusan semua ada di dalam adik-adik semua. Maukah kalian menjadi bijak? Maukah kalian menjadi bodoh? Kayaknya mau tanya, mau bijak atau mau bodoh? Karena adik-adik, waktu Tuhan sama seperti tadi cerita, mempelai itu datang dalam waktu yang gak bisa kita tentukan ya. Sama Tuhan mau datang itu kapan? Besok Kak Indah, nanti jam 4, jam 1, jam sekian. Tuhan gak kasih tahu. Tapi Tuhan mau adik-adik itu berjaga-jaga. Kayak tadi gadis yang bijaksana tadi mau membawa pelita, mau menunggu mempelai, mereka udah siapin. Kalau bawa pelita, menyalakan pelita harus siap minyaknya. Karena pasti pelita itu akan habis. Dan mereka udah nyiapin minyaknya. Jadi waktu lampu pelitanya tadi udah mau redup, mereka isi lagi dengan minyak. Dan itu akan semakin bersinar lagi. Sama kalau kita nggak siapkan diri kita menyambut Tuhan datang ini. Buat apa sih? Ngapain sih? Siap-siap Tuhan dari kemarin katanya Tuhan mau datang tapi nggak datang-datang. Ngomong bohong itu. Tuhan datangnya nggak akan ngasih tahu kamu. Indah hari ini, nanti sore aku datang loh. Kamu harus siap-siap. Seperti itu? Ternyata tidak. Kapanpun, dimanapun, kita harus nyiapin hati kita. Jadi kalau kita mau nyiapin hati kita, apa yang harus kita lakukan? Itu tadi, baca firman Tuhan, jangan lupa. Baca firman Tuhan supaya kita ngerti kehendak Tuhan itu apa. Supaya kita menjadi bijak, supaya kita tidak mudah marah. Orang yang mudah marah itu akan disebut dengan orang bodoh karena dia selalu mengutamakan kemarahannya dulu, emosinya dulu. Nih kalau kita naik motor, yang naik motor ya terutama, biasanya
Kalau anak muda nih, dia ada orang ngebut di depannya. Wah panas, akan ikut ngebut. Dan kalau sudah ngebut, yang satu ngebut, satunya kebut-kebutan. Dan apa yang terjadi? Membahayakan pengguna jalan lain, pengendara lain. Dan itu bisa terjadi kecelakaan. Nah Kak Indah mau. Kak Indah gak mau adik-adik nanti menjadi sia-sia. Di tengah pandemi kita adik-adik jadi semakin gak terkendali. Kakak-kakaknya gak bisa mengunjungi. Gak bisa kita sharing seperti dulu ngobrol berdua. Ya kan. Jadi sekarang Tuhan mau ingetin. Yuk TAAT. Gampang kok. Tuhan itu gak kelihatan. Kalau Tuhan yang kelihatan siapa? Mama papa di rumah. Kakak-kakak yang kelihatan ya. Kalau kalian yang kelihatan saja gak taat, gimana sama Tuhan yang gak kelihatan? Ya, jadi Kak Indah mau adik-adik untuk menjadi bijaksana. Apakah keputusan adik-adik mau bijak atau mau bodoh? Kita lihat di dalam Amsal 22 ayat 3. Ya, di situ dibilang orang bijak sembunyi saat melihat malapetaka. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu celaka. Nah di sini orang yang tak berpengalaman itu adalah orang yang bodoh. Kalau adik-adik mau menjadi orang bijak, coba adik-adik banyak ngobrol dengan mama papanya tentang apa yang kamu gak ngerti tanyakan sama orang tua. Itu lebih baik. Kok papa mama gak ngerti sih? Aduh bodoh banget ya papa mama. Adik-adik jangan ngomong gitu. Kalau orang tua kalian bodoh, nanti kalian lebih bodoh loh ya. Kita hari ini mau belajar menjadi orang yang bijaksana. Baik dalam berkata-kata, jangan ada kata-kata yang sia-sia. Kata-kata hujatan, kata-kata kebun binatang keluar dari mulut kalian. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu sebenarnya sudah siapin adik-adik itu menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Menjadi bijak atau bodoh ada di tangan adik-adik. Kalian mau ambil, Tuhan aku mau jadi orang yang bijaksana Tuhan. Aku males mau jadi orang bijaksana. Nanti kalau orang bijaksana banyak aturannya Tuhan. Ya, aku mau jadi orang bodoh aja, yang bebas, yang boleh marah-marah, yang boleh main game. Nah adik-adik keputusan ada di tangan adik-adik. Kak Indah hanya mau ingetin tentang bijaksana. Karena orang bijak sembunyi saat melihat malapetaka. Dia tidak mengedepankan, dia tidak mengutamakan egoisnya, dia tidak mengutamakan kemarahannya, kemauannya. Tapi dia mau lembut kalau dinasehatin, ya Tuhan. Oke baik Ma, enak kalau kita ngomong, ya Ma, kalau di mama papanya marah, dengarkan, pasang telinga. Kalau kalian salah, akuin. Baik, maaf. Ya Kak Sandy kemarin bilang, maaf, terima kasih kalau sudah kalian menerima sesuatu bantuan atau menerima sesuatu dari orang lain. Selalu bilang terima kasih. Ya, itu Tuhan mau kita menjadi bijak. Yuk, hari ini Kak Indah mau katakan, kita mau tutup firman Tuhan hari ini, firman Tuhan hari ini kita mau siapkan hati kita mau nyanyikan seperti rusa, tetapi kita mau menyanyikan dengan refnya saja. Hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal hatiku. Tuhan mengenal adik-adik. Tuhan mengenal apakah kamu baik, apakah kamu tidak baik. Kamu nanti jadi apa, Tuhan tahu. Tetapi keputusan ada di tangan adik-adik. Mau jadi bijaksana atau kamu mau jadi bodoh. Mau jadi orang yang selalu mendapat
keberuntungan, orang yang terkenal, orang yang mendapat anugerah Allah. Atau kamu mau menjadi pribadi yang sia-sia? Kita mau siapkan, kita mau katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku Tuhan. Aku mau Tuhan saat ini Engkau yang mengenal hatiku. Haleluya. Kita sambil tutup mata, kita mau nyanyikan dengan lembut. Hanya Engkau, amin Yesus, hanya Engkau Tuhan. Pribadi yang mengenal Amin, yes. Hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, ya Yesus, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Sekali lagi kita katakan, sebab hanya Engkau Tuhan. sebab hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi Amin Yesus. padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang mengenal pribadi kami. Hanya Engkau Tuhan yang mengenal isi hati kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau Engkau sendiri memilih, Engkau menjadikan setiap anak-anak Erokit Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan anak-anak Erokit boleh mengerti bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mereka tidak mau main-main lagi Tuhan. Saat ini biarlah anak-anak Erokit boleh Engkau murnikan kembali Bapa. Mari anak-anak, kita mau anak-anak adik-adik itu untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Kakak mau saat ini pegang tangan di dada. Ikutin Kak Indah berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami mau belajar. Kami mau menjadi orang yang bijaksana di dalam kami menjadi anak-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih suka marah-marah, kalau kami masih suka melawan orang tua. Saat ini Tuhan, biarlah tangan kami yang ada di dada ini Tuhan, Engkau melihat kami, Engkau yang mengenal hati kami. Saat ini Tuhan, setiap anak-anak Erokit boleh menjadi pribadi yang bijaksana.
Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat marifat Allah turun atas setiap anak-anak Erokid. Setiap hal kebodohan, setiap hal yang membuat mereka tidak mau mendengar untuk nasihat orang tua, saat ini dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekudusan Tuhan turun atas setiap anak-anak Erokid. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan hamba selesai berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menanamkan firman ini ke dalam hati anak-anak Erokid. Berkati Tuhan, di tengah pandemi ini kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik jangan lupa Amsal 22 ayat 3 akan menjadi ayat hafalan buat adik-adik. Nanti di Komsel akan kita dengarkan ayat hafalannya. Jadi adik-adik siapkan ya. Tuhan Yesus memberkati.